Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1507. Ini, tindakan Luo Xiu membuat beberapa penguasa Dao dan penguasa Dao sejati itu semakin tercengang. Kekacauan ini, mereka sama sekali tidak berani menyentuhnya. Begitu melangkah masuk, akan ada kekuatan yang tak tertahankan yang mendorong mereka keluar, sama sekali tidak bisa masuk. Namun, Luo Xiu hanya dengan lambaian tangan berhasil membuka sebuah lorong di dalam kekacauan, seolah-olah ia adalah penguasa kekacauan. Lalu, tingkat kultivasi yang mulia Sura ini sebenarnya sudah mencapai tingkat mengerikan yang seperti apa? Sejauh yang mereka tahu, saat Yang Mulia Sura ini naik ke alam dewa, kultivasinya bahkan belum mencapai alam setengah dewa. Mungkinkah setelah ia pergi ke alam dewa, hanya dalam waktu 2000 tahun lebih, ia sudah menjadi dewa? Spekulasi ini tidak diragukan lagi cukup untuk membuat setiap penguasa Dao dan penguasa Dao sejati sangat bersemangat. Jika hal ini benar, bukankah itu berarti jika mereka juga pergi ke alam dewa, mereka juga bisa menjadi dewa dalam waktu yang sangat singkat? Luo Xiu tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka. Jika tahu, ia pasti akan mencibir. Waktu 2000 tahun memang tidak lama, tetapi itu juga tergantung pada siapa. Dan alam dewa tidak seindah yang dibayangkan oleh orang-orang di alam bawah. Bahkan bisa dikatakan, lingkungan di alam dewa jauh lebih kejam. Seorang penguasa Dao atau penguasa Dao sejati bagaikan sebuah kerikil yang dilempar ke lautan, bahkan tidak akan menimbulkan riak sedikit pun. Luo Xiu tidak memedulikan Zhou Su dan yang lainnya, karena bagi dia, orang-orang ini hanyalah orang luar. Tentu saja Yuer tanpa berpikir panjang langsung mengikuti di belakang Luo Xiu. Duan Kong juga menangkupkan tinjunya pada Zhou Su dan yang lainnya, lalu ikut menyusul. Adapun Zhou Su dan yang lainnya, mereka saling berpandangan. Mereka ingin ikut masuk untuk melihat apa yang sebenarnya ada di dalam kekacauan itu, tetapi tidak berani maju. Karena nama Yang Mulia Sura itu benar-benar didapat dari pertarungan dan pembunuhan. Jika sampai membuat ahli yang diduga telah menjadi dewa ini tidak senang, bukankah itu sama saja dengan cari gara-gara? Setelah ketiga orang Luo Xiu masuk, kekacauan di sekeliling mereka melonjak dan menutup kembali lorong itu. Zhou Su dan yang lainnya saling berpandangan, akhirnya hanya bisa menggelengkan kepala dan membubarkan diri. Apapun yang ada di dalam kekacauan ini, karena Yang Mulia Sura telah tiba di sini, itu sudah tidak ada hubungannya lagi dengan mereka. Dan mereka curiga bahwa kekacauan ini kemungkinan besar diciptakan oleh Yang Mulia Sura itu sendiri. Di dalam kekacauan, Luo Xiu melangkah maju. Kekacauan di depannya secara otomatis membentuk sebuah lorong. Yuer dan Duan Kong mengikutinya dengan cermat di belakang, tidak berani berlarian. Karena aura kekacauan di sini sangat kuat, bahkan Yuer yang sudah hampir mencapai alam dewa pun merasa ia sama sekali tidak akan bisa menahan kekuatan kekacauan di sini. Beberapa saat kemudian, di bawah pimpinan Luo Xiu, mereka tiba di pusat kekacauan ini dan melihat sebuah dunia yang telah dibuka di tengah-tengah kekacauan tak berujung. Matahari, bulan, bintang-bintang, daratan yang luas, gunung dan sungai yang tak berujung, serta segala jenis makhluk hidup, semuanya ada. Ini adalah, Yuer dan Duan Kong keduanya melebarkan mata. Mereka merasa semua yang ada di hadapan mereka sungguh tidak bisa dipercaya. Di angkasa raya tempat benua Sura berada dulu, pastinya tidak ada kekacauan seperti ini, apalagi sebuah dunia yang dibuka di tengah-tengah kekacauan. Ini adalah dunia yang kubuka. Luo Xiu terus melangkah maju, mendarat di dalam dunia kekacauan ini dengan senyum merekah di wajahnya. Ini adalah buah daunnya, hasil dari kultivasi jalan bela dirinya. Dengan 3 aturan tertinggi kekacauan, reinkarnasi, dan penciptaan ia telah menyentuh alam seorang pencipta. Kekacauan membuka langit dan bumi, reinkarnasi mengendalikan aturan, dan penciptaan melahirkan segala sesuatu. 3 aturan tertinggi bersatu menjadi pencipta. Baik itu dunia, roh sejati, maupun kehidupan, semuanya bisa diciptakan. Membuka langit dan bumi, Yuer kembali terkejut. Duan Kong mungkin tidak terlalu mengerti, tetapi kultivasi Yuer sudah diambang menjadi dewa, jadi ia sangat mengerti betapa sulitnya untuk bisa melakukan hal seperti ini. Membuka sebuah dunia ruang di dalam kehampaan bisa dilakukan oleh banyak orang, tetapi dunia ruang seperti itu disebut sebagai alam rahasia. Di dalam alam rahasia, aturan langit dan buminya tidak lengkap, tetapi membuka langit dan bumi berbeda. Itu adalah dunia yang sesungguhnya, tidak ada bedanya dengan alam semesta. Tentu saja, karena dipengaruhi dan dibatasi oleh alam kultivasi Luo Xiu sendiri, makhluk hidup di dalam dunia kekacauan yang ia buka ini tidak mungkin bisa berkultivasi melampaui alam penciptanya.
Seiring dengan peningkatan dan penyempurnaan alam kultivasi Luoxiu sendiri, aturan di dunia kekacauan ini juga akan menjadi semakin kuat, dan akan ada makhluk hidup kuat yang bisa ikut berkultivasi ke alam yang lebih tinggi. Dunia kekacauan seperti ini jauh melampaui benua Sura di masa lalu entah berapa kali lipat. Namun, dunia ini baru saja lahir. Semuanya masih perlu disempurnakan dan membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk akumulasi dan pengendapan. Tetapi bagaimanapun juga, yang bisa melakukan pembukaan langit dan bumi hanyalah para ahli yang telah mengolah ketiga aturan tertinggi hingga ke alam tertentu secara bersamaan. Beberapa ahli mungkin memiliki pencapaian dalam satu aturan tertinggi yang jauh melampaui Luoxiu, tetapi ahli yang bisa menguasai tiga aturan tertinggi sekaligus dan tingkat pemahaman ketiganya hampir setara, sangatlah langka. Setidaknya di antara para ahli yang dikenal Luoxiu, hanya kaisar dewa tertinggi dari era kuno yang mengolah ketiga aturan tertinggi secara bersamaan. Tetapi apakah kaisar dewa tertinggi juga membuka sebuah dunia kekacauan? Tidak ada catatan sejarah yang bisa membuktikannya. Namun, setelah Luoxiu sendiri membuka langit dan bumi, ia merasa bahwa kaisar dewa tertinggi pastilah juga pernah melakukannya. Karena dalam proses membuka langit dan bumi, akan ada sebuah pemahaman yang benar-benar baru, yang membuat alam jalan bela diri seseorang tersublimasi. Sambil berbicara, Luoxiu menggerakkan tangannya. Seberkas cahaya melesat keluar dari tubuh Duankong, ternyata adalah sebuah pagoda dewa. Dulu, Duankong menggunakan pagoda dewa inilah untuk membawa pergi semua orang di benua Sura. Pagoda dewa ini telah lama dimurnikan oleh Duankong selama bertahun-tahun, tetapi saat dipanggil oleh Luoxiu, seolah-olah ia sama sekali bukan pemilik dari pagoda dewa ini. Tingkat kultivasi yang begitu dalam dan tak terduga ini semakin membuat hati Duankong dipenuhi dengan rasa hormat. Bahkan Lian Xuxianren yang pernah ia ikuti dulu, jelas tidak akan bisa mencapai tingkat ini. Mungkinkah, dalam waktu 2000 tahun, Tuan sudah melampaui Lian Xuxianren di masa lalu? Lian Xuxianren hanyalah seorang dewa manusia, di medan perang era primordial, ia hanyalah eksistensi sekelas prajurit kecil. Luoxiu saat ini, apanya yang melampaui? Bahkan jika ditempatkan di era primordial yang kacau dan penuh perang, ia jelas akan menjadi jenius paling cemerlang di masanya. Weng, pagoda dewa di bawah kendali Luoxiu memancarkan cahaya dewa yang cemerlang. Cahaya dewa itu bergelombang naik turun, seperti sebuah samudra. Ruang internal pagoda dewa terbuka. Berkas-berkas cahaya terbang keluar. Setelah mendarat, wujud orang-orang dari tanah suci Sura pun muncul. Di antara orang-orang ini, ada murid biasa, ada diaken, pelindung, dan juga para tetua. Luoxiu melihat wajah-wajah yang familiar, merasakan aura yang akrab, seperti Siruo, Yurong, Zian, Wanren, Luluo. Suamiku, sebuah seruan kaget terdengar. Kemudian, Luoxiu tersenyum dan bertatapan dengan Yan Siruo. Matanya yang indah berkaca-kaca. Ia telah menanti selama ribuan tahun dan akhirnya bertemu dengan orang yang ia rindukan siang dan malam. Dia tidak peduli ada banyak orang lain di sana. Dia berlari dan memeluk Luoxiu dengan erat. Yang mulia pemimpin suci tertinggi. Banyak orang tua dari tanah suci Sura lainnya yang melihat Luoxiu juga tertegun. Kemudian, setelah sadar, mereka satu persatu berlutut dengan hormat. Adapun murid-murid yang baru bergabung dengan tanah suci Sura, meskipun belum pernah bertemu dengan pemimpin suci tertinggi, mereka telah mendengar legenda dan kisah heroik yang tak terhitung jumlahnya tentangnya. Kalian semua, berdirilah. Luoxiu mengangkat tangannya. Gelombang kekuatan yang dahsyat menyebar, mengangkat semua orang yang berlutut. Banyak orang menatapnya dengan ekspresi gembira. Karena tidak peduli seberapa kuat musuh yang datang, selama pemimpin suci tertinggi yang legendaris ini ada, maka tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena invasi dari musuh yang kuat, benua Sura sudah tidak ada lagi. Musuh itu telah kubunuh. Di dunia kekacauan yang baru dibuka ini, mulai sekarang, kalian di bawah pimpinan Duankong bisa membangun kembali tanah suci Sura. Luoxiu berbicara perlahan. Mengenai benua Sura dan Mande, ia menjelaskannya dengan singkat. Duankong, bawahan hadir. Kau boleh memimpin seluruh anggota Sura, memilih tempat manapun di dunia kekacauan ini untuk mendirikan gerbang sekte. Baik, bawahan menerima perintah. Duankong menjawab. Kemudian ia mengeluarkan sebuah pusaka dewa berupa kapal terbang dan memimpin banyak murid terbang ke kedalaman dunia kekacauan. Dunia baru saja dibuka, makhluk hidup baru saja lahir. Dunia ini sangat luas, bahkan tanah suci Sura pun tidak mungkin bisa menguasai sepenuhnya. Dan yang dinantikan oleh Luoxiu adalah mekarnya 100 bunga di masa depan. Mungkin seiring berjalannya waktu, dunia ini akan melahirkan banyak makhluk hidup dan ras, akan mengembangkan warisannya sendiri. Luoxiu membiarkan tanah suci Sura mendirikan gerbang sekte di sini dengan niat untuk membimbing semua makhluk. Di antara mereka, mungkin akan ada makhluk dengan kualifikasi yang baik, yang di masa depan mungkin bisa berkultivasi ke tingkat yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh Duankong dan Yuer. Wanren, tiba-tiba Luoxiu berbicara. Bawahan Wanren, memberi hormat pada Yang Mulia.
Wan Ren berjalan keluar dan berlutut dengan hormat di hadapan Luo Xiu. Di kehidupan masa lalu dan sekarang Luo Xiu, Wan Ren bisa dikatakan sebagai salah satu pengikut yang paling setia. Dan justru karena kesetiaan inilah, setelah kultivasi Luo Xiu mencapai tingkat tertentu, ia membangkitkannya kembali dari sungai waktu. Berbeda dari masa lalu, meskipun bakat Wan Ren tidak terlalu bagus, tetapi dengan teknik kultivasi dan sumber daya tingkat atas dari Tanah Suci Sura, dalam 2000 tahun lebih ini, ia juga telah berkultivasi hingga ke alam Kaisar Dewa tingkat 9. Kultivasi ini, jika di alam dewa tidak ada apa-apanya, dan di Tanah Suci Sura juga tidak tergolong tinggi. Tetapi dalam ingatan Luo Xiu di kehidupan masa lalu dan sekarang, ia selalu sangat menghargai Wan Ren. Wan Ren, aku memberimu sebuah kesempatan. Pencapaian seperti apa yang bisa kau raih di masa depan, itu tergantung pada usahamu sendiri. Luo Xiu berbicara perlahan. Ia menjentikkan jarinya. Seberkas cahaya melesat ke arah Wan Ren. Cahaya itu melayang di hadapan Wan Ren, wujudnya adalah sebuah botol giok. Sebening kristal, di dalam botol giok ini, ada 16 butir pil dewa. Dan 16 pil dewa ini bukanlah pil untuk meningkatkan kultivasi, melainkan pil dewa untuk memperbaiki fisik dan meningkatkan kualifikasi. Dengan bakatmu, seharusnya mustahil untuk berkultivasi hingga ke alam dewa. Tetapi dengan pil-pil dewa ini untuk memperbaiki bakat dan kualifikasimu, maka peluangmu untuk menjadi dewa akan sangat besar. Menjadi dewa, ketika Luo Xiu mengucapkan kata-kata ini, tubuh Wan Ren sudah gemetar karena gembira. Dulu, jangankan menjadi dewa, bahkan Kaisar Dewa tingkat 9 pun adalah sesuatu yang tak terjangkau baginya. Namun, meskipun bakat dan kualifikasinya tidak bagus, tetapi kesetiaannya ini membuatnya mendapatkan sebuah kesempatan. Kesempatan untuk bisa menjadi dewa. Selama bisa menjadi dewa, maka selama tidak tewas, ia akan memiliki kehidupan abadi. Wan Ren berterima kasih atas anugerah yang mulia, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Dia bersujud, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, dan menerima botol giok berisi 16 butir pil dewa itu. Bersambung,